Anas bin Malik berkata, Abu Dzar pernah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah fa nazzala Jibril fa faraja sadri, thumma ghasalahu min ma'i Zamzam, thumma jaa'a bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imana, fa afraghaha fi sadri thumma atbaqahu." Rawahu Muslim. Atap rumahku dibuka tanpa menjatuhkan plafon atau apapun yang ada di atap. Ya, malaikat yang turun adalah siapa? Malaikat, lebih lembut daripada angin. Ketika itu aku di Makkah, Jibril turun dan membelah dadaku, lalu membasuhnya dengan air Zamzam. Kemudian ia datang membawa bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Maka ia menuangkannya di dadaku, kemudian ia menutup dadaku kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan para nabi seluruhnya di Baitul Maqdis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Adam hingga para nabi sesudahnya. Nabi Muhammad pun melakukan sholat dengan mereka dan bertindak sebagai imam. Ini adalah dalil bahwa para nabi memiliki tasarruf, bisa melakukan tindakan dengan izin Allah setelah mereka meninggal. Mereka bisa memberikan manfaat terhadap orang yang Allah kehendaki, karena para nabi dikhususkan oleh Allah dengan keistimewaan yang tidak diberikan kepada manusia biasa selain mereka. Al-Bazzar, Al-Baihaqi dan lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun." Para nabi hidup di kuburan mereka dan menunaikan salat dengan wudu sebelum mereka dimasukkan ke dalam makam, ya. Kan diwudoni kan? Ketika meninggal itu kan diwudoni. Dengan wudu itu para nabi hanya pindah alam. Awalnya di alam dunia, kemudian di alam barzakh mereka melakukan sholat di makam-makam mereka. Berdasarkan hadis ini, riwayat Imam Al-Baihaqi, Al-Bazzar dan lainnya. Tetapi sholat mereka itu bukan sholat taklif, ya, bukan pembebanan sebagai sebuah kewajiban, bukan. Tetapi sholat yang mereka lakukan adalah sholat yang mereka nikmati kelezatannya. Jadi hiburan para nabi, para rasul di makam-makam mereka salah satunya adalah dengan melakukan apa? Salat. Allahu a'lam seperti apa, tapi beginilah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu kalau menyuruh Bilal iqamat, ya, apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Rasulullah kepada Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamat, dan dengan solat yang akan aku lakukan maka aku merasa nyaman. Nah, artinya arihna bis salati ya Bilal, berilah kenyamanan, berilah kelezatan, berilah kebahagiaan kepadaku wahai Bilal, kumandangkanlah iqamat sekarang, karena di dalam solat aku merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan. Itu solatnya para nabi, solatnya para rasul, ya. Solatnya kita beda lagi. Mudah-mudahan kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan ketika kita melakukan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Isra dan Mi'raj, "Tsumma dakhaltu Baitul Maqdis fajumi'a liyal anbiya'u 'alaihimus salam, fajumi'a liyal anbiya'u 'alaihimus salam, faqaddamani Jibril hatta amamtuhum, tsumma su'ida bi ila as-sama'." Rawahu An-Nasa'i. Kemudian aku memasuki Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Al-Quds, Yerusalem itu tiga nama untuk menyebut kota yang sama, ya. Maka dikumpulkanlah untuk para nabi alaihi wassalam, maka Jibril memintaku maju ke depan untuk mengimami mereka, lalu aku dibawa naik ke langit. Hadis riwayat An-Nasa'i, halaman 17. Khatam enggak, ya? Keajaiban-keajaiban Isra. Di antara keajaiban-keajaiban perkara yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra, satu, dunia. Dalam perjalanan ke Baitul Maqdis, Rasulullah menyaksikan dunia menjelma dalam bentuk perempuan tua. Gambaran, perumpamaan. Ini mengisyaratkan bahwa usia dunia yang telah berlalu lebih banyak daripada usia yang tersisa. Maka akhirat sudah dekat dan hendaklah seseorang bersiap-siap untuk menghadapinya. Jadi dunia ini sudah tua. Diibaratkan sebagai seorang perempuan yang tua renta.
apa yang sudah berlalu itu lebih panjang daripada apa yang tersisa. Usia dunia yang tersisa itu lebih sedikit, lebih pendek daripada apa yang sudah lewat. Dunia ini hanya sementara, yang kekal adalah akhirat, kehidupan akhirat. Tapi orang-orang kebanyakan untuk mencari bekal dalam kehidupan yang sementara ini. Ketika mereka mencari bekal untuk kehidupan yang sementara ini, mereka mati-matian. Sedangkan mencari bekal untuk kehidupan yang kekal, sak kober-kobre, ya wes seminggu pisan lah, saulan pisan ngaji gitu. Padahal ngaji seperti ini adalah mencari bekal untuk kehidupan yang kekal. Sedangkan bekerja, ya enggak apa-apa, bekerja dengan penuh semangat ya. Ya, tapi jangan dibalik. Kalau untuk kerja, mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang sementara, mati-matian, dibela-belain, walaupun sakit tetap kerja. Oh, sesibuk apapun tetap kerja. Oh, ini sayang ini kalau terlewatkan 1 detik saja ini hilang 1 M ini. Tapi kalau untuk mencari bekal untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat, ini ya minggu pisan lah ya. Sakit sedikit dibuat alasan nggak datang, sibuk sedikit libur, repot sedikit absen, kan gitu. Orang-orang yang di sana ya, insya Allah orang-orang yang di sini tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bahwa dunia ini ibarat matahari yang sudah turun dan merendah, bersiap untuk terbenam. Nabi juga bersabda, "Mad dunya bijambil akhirati illa kama yad'u ahadukum isba'ahu fil bahri falyanzur bima yarji'." Tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat kecuali seperti jika salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah basahan air yang ikut kembali bersama jarinya. Apa yang menempel di jari setelah jari dimasukkan, dicelupkan ke dalam air laut, itu sedikit sekali, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan air laut yang sedemikian banyak, sedemikian luas. Maka dunia beserta seluruh isinya, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, nggak ada apa-apanya. Surga, bagian surga, walaupun itu hanya sejengkal, itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Bagian dunia walaupun hanya setitik tanah surga, itu lebih utama, itu harus lebih dikejar daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi yang kita kejar itu adalah kebahagiaan yang abadi di akhirat, bukan kenikmatan sementara yang ada di kehidupan dunia. Orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga, artinya orang yang paling rendah derajatnya di surga, itu akan mendapatkan bagian di surga seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Orang yang paling rendah derajatnya di surga, artinya orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, itu akan mendapatkan bagian di surga 10 kali lipat, seluas 10 kali lipatnya dunia. Ya, dunia itu artinya ya bumi, langit beserta segenap isinya, itu dunia. Itu seluas 2000 masafatu al-fay'am, ya, seluas 2000 tahun perjalanan. Seluas 2000 tahun perjalanan. Itu bisa dilihat ya, seperti kalau kita di dunia ini bisa melihat ujung jari kita. Ujung jari kita kan mudah sekali. Di surga itu mata penduduk surga diberi kemampuan untuk dapat melihat kurang lebih 2000 tahun perjalanan. 2000 tahun perjalanan itu seakan-akan dilihat seperti kita melihat ujung jari kita, seperti ini. Ya, seperti kalau kita melihat telapak tangan kita. Ya, diberi kemampuan yang luar biasa. Artinya basahan air yang sedikit ini yang menempel di jari dari sebuah lautan yang luas, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan laut tersebut. Begitu pula nikmat dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat, tidak sebanding sama sekali. Tidak bisa dibandingkan sama sekali, nggak ada apa-apanya.
Kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang abadi di akhirat tidak ada apa-apanya. Dua, iblis. Rasulullah melihat sesosok makhluk yang menyingkir dari bahu jalan seraya memanggilnya. Menyingkir dari bahu jalan karena tidak kuat untuk berhadapan-hadapan langsung dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya iblis adalah jin yang muslim, kemudian ia menjadi kafir karena melakukan protes terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga adalah hasad kepada Nabi Adam alaihi salam, disertai dengan kibr, takabbur. Hasad yang disertai dengan takabbur. Hasad itu apa? Iri, dengki. Ada rasa iri kepada Nabi Adam alaihi salam, dimuliakan, diutamakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia iri disertai dengan kesombongan. Dia protes kepada Allah, "Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Tanah itu bisa dibakar oleh api, aku lebih utama daripada Adam. Maka aku tidak mau sujud kepada Adam meskipun Engkau perintahkan ya Allah." Dia protes kepada Allah, dengan sebab dia protes kepada Allah dia kafir. Dan kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Iblis adalah jin yang pertama. Iblis adalah jin yang pertama. Sebagaimana Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Jadi tidak ada Adam sebelum Adam. Tidak ada Adam sebelum Adam. Karena ada sebagian kalangan yang mengatakan sebelum Nabi Adam diciptakan ada Adam lain sebelum Nabi Adam. Ini tidak benar ya. Adam adalah manusia yang pertama. Iblis adalah jin yang pertama. Anak keturunan iblis. Jadi iblis itu namanya adalah Azazil. Iblis namanya adalah apa? Azazil. Iblis itu julukan ya. Iblis itu gelar, artinya makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang dijauhkan dari surga, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan iblis semuanya adalah bangsa jin. Iblis bukan malaikat. Ini perlu ditegaskan karena ada sebagian kalangan yang mengatakan iblis adalah bagian dari malaikat, mantan malaikat yang dipecat dari golongan malaikat. Bahkan sebelumnya iblis adalah pimpinan tertinggi para malaikat. Na'udzubillah ya. Ini adalah ucapan yang mendustakan Al-Qur'an ya, ucapan yang mendustakan agama ini. Karena kalau seandainya iblis itu adalah malaikat, maka dia tidak akan protes kepada Allah. Malaikat semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis ini bukan bagian dari malaikat, tetapi dia pernah hidup di kalangan para malaikat. Ya'ish ma'ahum. Iblis itu pernah hidup di tengah-tengah malaikat, tapi dia bukan bagian dari malaikat. Dia bukan bagian dari malaikat. Bahkan dia pernah tinggal lama di surga. Tapi dia adalah jin, ya. Jadi ada bangsa jin, ada bangsa malaikat, ada bangsa manusia. Jin yang pertama diciptakan oleh Allah adalah iblis. Ketika diturunkan dari surga, ketika diturunkan, dikeluarkan, diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu diusir dari surga ya, diusir, dikeluarkan paksa dari surga. Dia tetap ingin di surga, tetapi karena dia protes kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam, dia kemudian diusir dari surga. Setelah dia diusir dari surga, Allah menciptakan jin perempuan. Allah menciptakan jin perempuan. Sebagian ulama mengatakan namanya adalah Ummu Murrah ya. Namanya adalah siapa? Ummu Murrah. Lalu kawin, beranak pinak, beranak keturunan, dan semua keturunan iblis adalah bangsa jin. Sebagian besar di antara anak keturunan iblis adalah kafir. Sebagian kecil muslim. Sebagian kecil yang muslim itu sebagian besar di antaranya adalah muslim yang fasik, muslim yang tidak taat. Ada iblis, ada jin, ada setan ya. Iblis adalah jin yang pertama. Jin semuanya adalah anak keturunan iblis, tapi tidak semuanya kafir, ada yang muslim.
Yang kafir, jin yang kafir itu istilah lainnya adalah setan. Setan adalah jin yang kafir. Nah, manusia juga yang kafir-kafir itu juga disebut setan dari bangsa manusia. Iya begitu ya. Tapi setan-setan dari kalangan jin itu adalah jin-jin yang kafir. Jin-jin yang kafir itu disebut setan, istilahnya begitu. Terkadang iblis disebut setan ya karena iblis kafir. Terkadang dalam beberapa konteks, dalam beberapa dalil ya, terkadang disebut setan yang dimaksud adalah siapa? Iblis. Terkadang disebut setan yang dimaksud adalah anak keturunan iblis yang kafir. Jin-jin anak keturunan iblis yang kafir. Tidak boleh dikatakan bahwa iblis adalah tawusul malaikah, pimpinan malaikat. Jadi iblis bukanlah malaikat dan bukanlah pimpinan malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa iblis kana minal jin, kecuali iblis dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar. Para malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api. Jadi dari ayat dan hadis tersebut menjadi jelas bahwa iblis benar-benar dari bangsa jin dan bukanlah malaikat sama sekali. 3. Tukang sisir atau Masyaitah putri Fir'aun. Jadi Masyaitah itu bukan nama seseorang. Masyaitah itu artinya orang yang berprofesi menyisir. Menyisir apa ya? Kalau menyisir beda lagi ya? Iya, tukang sisir. Masyaitah itu artinya tukang sisir putri Raja Fir'aun. Saking kayanya Fir'aun sampai ada pelayan khusus itu yang ditugaskan untuk nyureni rambutnya salah seorang putrinya. Namanya siapa? Tidak ada keterangan ya. Jadi Masyaitah itu bukan nama seseorang. Masyaitah itu berasal dari kata masyata, yamsyutu, artinya menyisir rambut. Masyaitah berarti adalah tukang sisir rambut. Kemudian Rasulullah mencium bau wangi dari kuburan tukang sisir putri Fir'aun. Ini terpaksa tidak dibaca semua ya, karena nggak khatam kalau dibaca kata per kata. Jadi kesimpulannya saja. Singkat cerita, Masyaitah. Nah ini maunya kan kita baca kata per kata biar saya yakin 90%, tidak 100% ya. Saya yakin 90% buku ini kalau tidak kita baca sama-sama di sini, insya Allah tidak akan terbaca. Makanya saya baca per kata, biar kita juga membaca gitu loh ya. Ini kalau sudah sampai rumah insya Allah ditutup, nanti ketika masuk bulan Rajab tahun berikutnya baru dibaca-baca lagi. Nah, sepertinya begitu ya. Di mana-mana biasanya begitu. Makanya keinginan saya itu kita baca kata per kata seperti ngaji kitab berbahasa Arab gitu. Tapi karena waktunya nggak cukup, maka ini kita simpulkan saja. Masyaitah binti Fir'aun, tukang sisir putri Raja Fir'aun. Suatu ketika Masyaitah ini nyureni, bahasa Indonesia ini apa? Menyisir ya, menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya jatuh, lalu dia ambil dengan mengucapkan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Putri Fir'aun kaget, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Karena Fir'aun itu mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Ya, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Putri Fir'aun kemudian mengatakan kepadanya, aku laporkan kepada ayahku, laporkan. Dengan keteguhan hati yang luar biasa, Masyaitah, tukang sisir ini kemudian mengatakan, laporkan. Lalu dilaporkan. Fir'aun kemudian memanaskan air yang luar biasa mendidih, mongkal-mongkal, kemudian satu persatu anak-anak Masyaitah dimasukkan, satu demi satu dimasukkan hidup-hidup ke air yang mendidih itu, mati satu persatu, tinggal tulang belulangnya. Terakhir, untuk memaksa
Masyaitah kembali menyembah Fir'aun, untuk memaksa Masyaitah, bukan kembali menyembah Fir'aun, untuk memaksa Masyaitah meninggalkan penyembahan terhadap Allah, meninggalkan Islam. Anak yang menetek, yang masih menyusu kepada Masyaitah, itu kemudian diancam oleh Fir'aun untuk dimasukkan hidup-hidup ke dalam air yang mendidih itu. Menangis. Masyaitah mendengar itu menangis. Menangis bukan karena takut, menangis layaknya seorang ibu yang sangat mengasihi dan menyayangi anaknya yang baru menyusu, anaknya yang belum bisa bicara, anaknya yang masih butuh susu, ASI, air susu ibu. Ya, bukan menangis takut, karena beliau luar biasa, keteguhan hatinya luar biasa, membela Islam, tetap berjuang, tidak meninggalkan agama Islam dengan penuh keteguhan hati dan tidak takut sama sekali terhadap siksaan dan ancaman dari Fir'aun. Tiba-tiba anak yang masih menyusu kepada Masyaitah ini kemudian berbicara. Jadi dalam sejarah ada beberapa bayi itu yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berbicara. Di antaranya adalah anak Masyaitah. Di antaranya lagi adalah seorang anak yang terlahir ya, pada masa Nabi Isa alaihi salam. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij. Dia difitnah telah melakukan zina dengan seorang pelacur. Padahal pelacur itu berzina dengan orang lain. Juraij yang ahli ibadah kemudian diusir dari tempat ibadahnya oleh masyarakat sekitar karena difitnah habis-habisan dia telah berbuat zina dengan pelacur itu. Jadi kalau kita berdakwah kemudian kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari masyarakat sekitar misalkan, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan fitnah kepada Juraij, fitnah kepada Rasulullah, perlakuan yang sangat menyakitkan dari orang-orang di sekitar Nabi Nuh, misalkan kepada Nabi Nuh sampai beberapa kali beliau pingsan, dipukul kepalanya. Jadi kalau kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan misalkan dari masyarakat sekitar, hanya berupa omongan-omongan, tidak sampai dipukul kepala kita ketika kita mengembangkan dakwah, itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para nabi, para rasul, para wali ketika mereka menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Juraij kemudian dibebaskan oleh masyarakat dari tuduhan berbuat zina karena anak itu kemudian ditanya oleh Juraij, dipegang dadanya. Qul man abuka, katakanlah wahai bayi, dipegang dadanya dengan jarinya. Katakan wahai bayi, siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Kemudian bayi itu mengatakan fulan. Ya, itu adalah salah satu bayi yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berbicara. Salah satu yang diberi kemampuan untuk bisa berbicara adalah anak atau putri Masyaitah, ya, anak dari Masyaitah. Jangan takut wahai ibu, bersabarlah wahai ibu, jangan mundur sama sekali karena engkau dalam kebenaran. Akhirnya dimasukkan sang anak ini ke dalam ke dalam air yang mendidih, tinggal tulang belulangnya. Kemudian Masyaitah sebelum dimasukkan ke dalam air yang mendidih, dia punya satu permintaan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, sebelum engkau memasukkan aku ke dalam air yang mendidih, aku punya satu permintaan, mohon dikabulkan. Apa itu? Masyaitah kemudian mengatakan, setelah engkau melemparkan tubuhku dan anak-anakku hidup-hidup ke air yang mendidih, kemudian kami tinggal tulang belulang, maka tolong tulang belulangku dan tulang belulang anak-anakku engkau kumpulkan dan engkau kubur. Ya. Lalu apa yang diminta oleh Masyaitah ini kemudian dilaksanakan oleh Raja Fir'aun. Nah, dalam perjalanan Isra, Rasulullah melewati sebuah tempat yang harum baunya luar biasa, dan itu adalah makam dari Masyaitah dan anak-anaknya. Yang keempat, para mujahid di jalan Allah. Rasulullah melihat sekelompok orang yang menanam dalam satu hari dan memanennya pada hari berikutnya. Langsung kontan diberi balasan, ya, manen pada hari ini, menanam pada hari ini kemudian panen di hari berikutnya. Jibril kemudian memberitahukan bahwa mereka adalah perumpamaan orang-orang yang melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad di masa yang lalu adalah dengan senjata. Jihad di masa sekarang adalah dengan belajar dan mengajarkan ilmu agama, dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar,
dengan menyampaikan kesesatan orang-orang yang sesat, supaya masyarakat tahu dan bisa mewaspadai golongan-golongan yang sesat, dengan menyebarluaskan akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah jihad kita pada masa sekarang. Belajar, kemudian ajarkan akidah yang benar, ajaran yang benar, akidah dan ajaran ahli sunnati wal jamaah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, akidahku pada saat kerusakan melanda umatku seperti saat ini, maka ia memperoleh pahala orang yang mati syahid. Kalau kita sungguh-sungguh belajar dan mengajarkan akidah dan ajaran baginda Rasulullah, akidah dan ajaran ahli sunnati wal jamaah, walaupun kita mati di atas tempat tidur, maka kematian kita mendapatkan pahala yang sama dengan kematian yang dialami oleh orang-orang yang mati syahid di medan perang. 5. Khutbaul fitnah. Rasulullah melihat orang-orang yang digunting lidah dan bibir mereka dengan gunting-gunting yang terbuat dari api. Jibril kemudian mengatakan kepada baginda Rasulullah, mereka adalah para penceramah penebar fitnah, yang berceramah menyebarkan keburukan dan fitnah, mengajak orang kepada kesesatan, kerusakan, penipuan, khianat. Mereka diumpamakan, digambarkan seperti orang-orang yang digunting lidah dan bibir mereka dengan gunting-gunting yang terbuat dari api. 6. Salah satu keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra adalah sapi jantan yang keluar dari sebuah lubang yang sempit, ingin kembali ke lubang itu tidak bisa. Ini gambaran bagi orang yang telah mengucapkan kata-kata yang merusak, membahayakan, membuat orang se-Indonesia gaduh, menimbulkan fitnah dan segala macam kata-kata yang buruk, kata-kata yang mengandung dosa, kata-kata yang mengandung kufur. Lalu ia ingin menarik kembali ucapannya, itu tidak bisa. Sudah terlanjur tersebar di grup-grup WA, sudah terlanjur tersebar di Twitter, sudah terlanjur tersebar di berbagai platform media massa, media sosial. Jadi hati-hati ya, saat ini kita bikin Insta Story saja, atau status WA, atau status Facebook, itu harus hati-hati, karena jejak digital itu tidak bisa dihapus. Jejak digital itu nggak bisa dihapus. Ada cara tertentu bagi polisi itu biasanya untuk melihat kembali status-status walaupun sudah dihapus puluhan tahun yang lalu. Ya, kalau ada kasus-kasus tertentu itu kan polisi berhak untuk menggali kembali jejak digital seseorang yang telah melakukan satu pidana misalkan ya. Jadi hati-hati. Kita dulu orang hati-hati ketika berbicara atau ketika akan mengatakan sesuatu. Sekarang kita berhati-hati sebelum berbicara dan sebelum menulis apapun di medsos. 7. Orang-orang yang tidak membayar zakat. Rasulullah melihat binatang-binatang yang menyebar, binatang-binatang ternak yang menyebar, yang auratnya hanya tertutup dengan kain-kain kecil. Jibril berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat, mampu bayar zakat tapi tidak mau bayar zakat. Ini ibarat binatang, digambarkan sebagai binatang-binatang yang tidak tertutup auratnya kecuali dengan kain-kain kecil. Artinya nggak punya malu, punya harta kekayaan yang melimpah, tetapi tidak mau membayar kewajiban zakat, tidak mau menunaikan kewajiban zakat, nggak tahu malu, tidak punya rasa malu, ya. Bukan tidak punya kemaluan, punya kemaluan dia, tapi tidak punya rasa malu, tidak punya rasa malu. Karena punya harta banyak tetapi tidak ingat kepada orang fakir, tidak ingat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, tidak mau menunaikan zakat kepada mereka. Seperti binatang yang kemana-mana tidak pakai baju, tidak pakai pakaian, nggak tahu malu. 8. Orang-orang yang meninggalkan sholat. Digambarkan Rasulullah melihat orang-orang yang dipukul kepalanya hingga hancur kemudian kembali seperti semula. Mereka adalah orang-orang yang malas melakukan sholat. Mereka adalah orang-orang yang berat melakukan sholat. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sholat itu boleh dilakukan di awal waktu, boleh dilakukan di tengah waktu, boleh dilakukan di akhir waktu. Yang tidak boleh adalah melakukan sholat di luar waktu, tanpa udzur, tanpa sebab, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dan hati-hati, sholat sebelum masuk waktu itu dosanya lebih besar daripada sholat setelah keluar waktu. Sama-sama dosa kalau tanpa sebab ya. Kita tidak bicara masalah orang yang musafir, yang melakukan sholat asar pada waktu sholat zuhur karena dijamak, bukan bicara masalah itu. Tapi orang nggak ada sebab apapun, tidak dalam keadaan safar,
tidak dalam keadaan apapun, sehat walafiat, tetapi melakukan sholat di luar waktu, dosa besar ya. Dan konsekuensi orang yang sholat sebelum masuk waktu itu lebih besar daripada dosa yang ditanggung oleh orang yang sholat setelah keluar waktu. Kenapa? Karena orang yang sholat setelah keluar waktu itu sholatnya sah, artinya dia sudah gugur kewajiban melakukan sholat walaupun dia berdosa. Dia tidak wajib lagi melakukan sholat, sholatnya sah. Tetapi orang yang sholat sebelum masuk waktu, sholatnya sama sekali tidak sah, sama sekali tidak sah. Artinya dia tetap wajib melakukan sholat, sama dengan orang yang tidak sholat, belum gugur kewajiban dia melakukan sholat.